Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematika wajib mengenai matriks. Untuk itu kita saksikan yuk videonya. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah tahu yaitu matriks itu apa? Jadi, matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apakah dari kalian itu tahu yang mana sih yang namanya baris, yang mana sih yang namanya kolom? Nah, jadi nanti di sini ada bentuk umum dari matriks. Bentuk umum matriks ya. Untuk bentuk umumnya yaitu yang pertama kita buat di sini ada kurung. Nah, jadi kalau matriks itu nanti ada kurungnya kurung siku. Di sini untuk yang pertama itu ada elemennya di dalamnya. Ada A11, kemudian A12 dan seterusnya sampai dengan A1J. Kemudian untuk yang kedua berarti di sini ada A21, A22 dan seterusnya sampai dengan A2J. Kemudian ke bawah juga ya, dan seterusnya sampai dengan AI1, AI2 dan seterusnya sampai dengan AIJ. Jadi nanti matriks itu ditulis seperti ini ya. Nah, sekarang tadi matriks itu terdiri dari baris dan ada kolomnya. Baris itu berarti yang mendatar, ini namanya baris. Di sini ada baris 1, baris 2 dan seterusnya sampai dengan baris I. Jadi ini yang baris itu adalah yang depan. Nah, ini itu adalah barisnya, terangan barisnya, berarti ini adalah baris I. Kemudian untuk kolom itu yang ke bawah. Jadi di sini ada kolom 1. Sini ada kolom 2. Dan seterusnya sampai ini, berarti kolom itu yang belakang. Berarti ini adalah kolom J. Ya, jadi di sini ada baris. Jadi baris itu yang ke sana. Sini ada kolom. Yang ke bawah itu namanya kolom. Baik, kemudian di dalam matriks itu terdapat elemen matriks. Elemen matriks itu adalah komponen yang ada di dalam matriks. Jadi tadi yang kamu tulis A11, A12 itu adalah elemen dari matriks. Jadi elemen matriks itu adalah A, I, J, itu namanya elemen dari matriks. Dimana I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Ya, jadi diingat ya, kalau misalkan
A11 itu berarti baris 1 kolom 1. Kalau A12 berarti baris 1 kolom 2. Jadi diingat baris itu yang depan, kolom itu yang belakang. Kemudian dalam matriks kita juga akan mengenal ordo matriks. Nah, ordo matriks itu adalah baris dikali kolom, tapi bukan kalian mengalihkan kemudian dapat hasilnya, itu bukan, hanya ditulis baris dikali kolom. Misal saya punya matriks A, ordonya adalah 2 dikali 3. Ingat, ordo baris dikali kolom, berarti 2 ini sebagai barisnya, 3 ini sebagai kolomnya. Kalau misalkan kita buat, berarti kita buat nih kurung siku, barisnya ada 2, berarti baris 1 baris 2, kolomnya ada 3, 1 2 3, kolomnya ada 3 ya. Oke, ditutup kurungnya, tutup kurung siku. Oke, karena di sini adalah matriks A, berarti nanti elemennya juga kita tulis dengan A. Pertama berarti baris pertama kolom pertama A11, baris pertama kolom kedua A12, baris pertama kolom ketiga A13. Kemudian sekarang ke baris kedua, berarti A21, A22, A23. Kita lihat, benar kan nih barisnya ada 2, baris itu tadi yang ini ya, 1, 2, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi seperti itu untuk membuat ordo matriks, baris dikali kolom. Sekarang kalau saya tanya, di sini ada matriks D, dengan isi matriks D itu ada 5, min 1, 0, 0, 1, 1. Berarti ini ordonya berapa? Kita lihat, berarti ordo tadi itu kan baris ya, baris ada 1, 2, barisnya 2, kolomnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 3, sama ternyata. Jadi ordo matriks D itu adalah 2 kali 3. Sekarang kalau matriks E, saya punya 5, 5, 5, 5. Nah, berarti ordonya berapa? Barisnya ada berapa di sini? Berarti ke samping doang itu ada 1. Dikali kolomnya berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi ordo matriks E itu adalah 1 dikali 4. Oke, itu ya. Jadi ada elemen, ada ordo, baris dikali kolom. Kemudian setelah elemen ordo matriks itu, di sini akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Jenis matriks itu ada beberapa ya. Untuk yang pertama yaitu adalah matriks baris. Nah, untuk matriks baris itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris, hanya punya satu baris. Contohnya seperti apa? Misalkan saya punya matriks A itu sama dengan 1
1, 2, 1. Nah, ini adalah matriks baris karena dia hanya terdiri dari satu baris. Kemudian yang kedua yaitu adalah matriks kolom. Kebalikannya berarti dia hanya punya satu kolom. Berarti kalau kolom tadi kan ke bawah ya. Jadi contoh misalkan saya punya matriks A sama, karena tadi baris itu ke samping, sekarang saya punya kolom, matriks kolom berarti 1, 2, 1. Nah, ini adalah matriks kolom. Kemudian yang ketiga itu adalah matriks persegi. Persegi ya. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang terdiri dari banyak baris dan kolomnya itu adalah sama. Jadi misalkan saya punya matriks A 2 kali 2, berarti kan ini banyak barisnya 2, kolomnya 2, berarti kan sama ya antara baris dan kolom. Misalkan ada 2, 0, 4, min 1. Nah, ini adalah matriks persegi. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu adalah sama. Kemudian yang keempat ada matriks persegi panjang. Kalau matriks persegi itu tadi adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, berarti kalau matriks persegi panjang, jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Misal saya punya matriks C yaitu 2 kali 4. Nah, berarti kan di sini barisnya itu 2, kolomnya itu ada 4. Berarti di sini contohnya matriks C barisnya 2, kolomnya 4. Berarti sini ya 2. Berarti misalkan saya punya 1, 0, min 1, 7, 0, 0, 3, 1. Nah, ini. Jadi di sini ada matriks C yaitu ordo 2 kali 4. Jadi di sini matriks persegi panjang. Kemudian yang kelima adalah matriks 0. Ya, namanya juga matriks 0, berarti ini adalah matriks yang isinya 0 semua. Berarti di sini contohnya saya misalkan punya matriks O 1 kali 3. Berarti di sini ada 0, 0, 0. Ya, ini adalah matriks 0, ordonya 1 kali 3. Kemudian yang keenam yaitu adalah matriks diagonal. Matriks diagonal kalau matriks diagonal itu elemen diagonal utamanya itu adalah tidak 0 semua. Tidak 0 semua. Dan yang lainnya itu 0. Dan yang lainnya itu 0. Misalkan contoh
saya punya matriks P 3 kali 3. Berarti di sini kan dia 3 kali 3 berarti persegi ya. Jadi yang diagonal itu bukan 0. Berarti misalkan saya punya min 1, punya 0, di sini punya 7. Nah, jadi ini tidak 0 semua diagonal utamanya, tapi dia beragam. Nah, yang sisanya di sini dan di sini itu 0 semua. Nah, jadi kalau untuk matriks diagonal dilihat dari sini, yang diagonal ini itu bukan 0, tapi sekelilingnya itu 0 semua. Itu namanya matriks diagonal. Yang ketujuh itu ada matriks skalar. Nah, kalau matriks skalar itu adalah matriks yang diagonalnya itu harus angkanya sama. Contoh ya, saya punya matriks A 4 kali 4. Berarti di sini diagonalnya harus sama. Misalkan saya diagonalnya adalah min 1, berarti di sini juga min 1, di sini min 1, dan min 1. Berarti terus yang sekelilingnya sama 0. Berarti di sini 0, 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 0. Matriks 4 kali 4. Jadi diagonal yang di sininya angkanya harus sama. Bedakan ya antara matriks skalar dengan matriks diagonal. Tadi kalau diagonal yaitu matriks diagonal itu berarti diagonal utamanya itu bukan 0. Kalau matriks skalar diagonal utamanya itu angkanya harus sama. Kalau matriks diagonal tadi angkanya boleh beda. Kalau skalar itu berarti angkanya harus sama. Kemudian yang ke-8 itu ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas itu artinya diagonalnya harus bernilai 1. Ya, jadi di sini misalkan contoh, saya punya matriks B yaitu 2 kali 2. Berarti sama dengan diagonalnya harus 1. Berarti di sini ada 1, di sini 1, dan di sini 0, di sini 0. Nah, itu adalah matriks identitas. Jadi di sini harus 1 nilainya. Tidak boleh berapapun. Dan yang ke-9 yaitu ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau untuk segitiga atas itu berarti nilai nolnya ada di bawah. Untuk segitiga bawah berarti nilai nolnya itu ada di atas. Misal saya ambil yang 3 kali 3 ya. Jadi contoh, misal saya punya matriks A 3 kali 3. Maka nanti kalau segitiga atas itu artinya di sini adalah, misal saya punya 1, 3, 4, kemudian 0, 5, 2, 0, 0, 0. Nah, ini jadi segitiganya ini ada di atas. Seperti ini. Jadi di sini segitiganya adalah segitiga atas.
Nah, kalau segitiga bawah, misal saya punya matriks B 3 kali 3 juga, berarti nanti di sini ada 0 0 0, kemudian 1 0 0, 3 4 0. Nah, di sini misalkan segitiga bawah ya. Jadi nanti sini segitiga bawah. Jadi yang nilainya 0 itu di atas. Jadi di sini bisa 0 juga. Oke, jadi di sini perbedaan antara segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi kalau segitiga atas itu berarti yang nilai bukan nolnya ada di atas. Kalau segitiga bawah itu berarti nilai bukan nolnya ada di bawah. Jadi 9 jenis matriks itu seperti ini. Kemudian dalam matriks itu dikenal namanya transpose matriks. Untuk transpose matriks itu artinya adalah kebalikannya. Kalau tadi kan kita tahu ordo matriks itu kan baris kali kolom. Nah, berarti di matriks itu tadi ada baris, ada kolom. Nah, kalau misalkan di transpose matriks itu artinya yang tadinya dia sebagai baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Contoh, saya punya matriks P itu nilainya adalah 5 7 7 0 min 1 min 2. Nah, mau saya transpose jadi P transpose. Jadi di sini lambang dari transpose adalah pangkat T ya. Jadi P pangkat T itu adalah transpose. Yang tadinya baris, ini kan yang tadinya baris jadi kolom. Berarti yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Jadinya di sini 5 7 7. Nah, sama ini juga yang tadinya ke samping jadi ke bawah, berarti di sebelahnya 0 min 1 min 2. Nah, ini adalah transpose matriks. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris ya, diingat ya, jadi dibalik, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kemudian untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu adalah kesamaan dua matriks. Sebuah matriks akan dua buah matriks akan dinyatakan sama itu ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah ordonya sama, berarti elemen nilainya juga sama. Contoh, misalkan di sini saya punya matriks 1 2 3 4. Berarti akan sama juga dengan 1 2 3 4. Nah, kalau misalnya saya punya di sini 1 2 3 4, di sini saya punya 4 2 3 1. Coba kita lihat baris pertama di sini, kolom pertama nilainya 1. Di sini baris pertama, kolom pertama nilainya 4. Berarti nggak sama nih antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti tidak sama. Jadi ini bukan kesamaan dua matriks. Kalau kesamaan dua matriks artinya harus sama. Baris dan kolomnya harus sama nilainya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui matriks A itu adalah A plus B, di sini min 3, di sini 1,
di sini 4A min B. Matriks B itu saya punya 5 min 3 1 dan 7. Nah, misalkan matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai A dan B. Nah, berarti di sini kita punya nih A sama dengan B. Di sini A-nya itu tadi apa? A plus B min 3 1 4A min B. Berarti sama dengan 5 min 3 1 7. Nah, berarti di sini udah sama ya, min 3, di sini min 3, di sini 1, di sini 1. Sekarang kita cari A plus B, A dan B-nya. Berarti yang pertama di sini ada A plus B sama dengan 5. A plus B sama dengan 5. Kemudian di sini ada 4A min B sama dengan 7. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya bisa kita pakai eliminasi dan substitusi. Di sini sudah ada yang koefisiennya sama, yaitu yang B. Tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda berarti di sini dijumlah. Habis A ditambah 4A yaitu 5A. Sama dengan 5 ditambah 7 adalah 12. Berarti nilai A-nya sama dengan 12 per 5. Jadi kita udah dapat nilai A-nya. Untuk mencari nilai B, bisa kita masukkan, substitusikan nilai A ini boleh ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Misal kita pakai persamaan yang pertama, berarti A plus B sama dengan 5. A-nya tadi 12 per 5 ditambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 dikurang ya, karena ini pindah ruas ke sebelah kanan, 12 per 5. Maaf, salah, ini harusnya 12 per 5. Sehingga tinggal disamakan penyebutnya jadi per 5. Sini kan 5 per 1 ya, berarti 5 dibagi 1 itu 5 dikali 5 ada 25, dikurang 5 dibagi 5 itu 1 dikali 12 berarti 12, berarti sama dengan 13 per 5. Jadi nilai A nya itu adalah 12 per 5, nilai B nya itu adalah 13 per 5. Jadi sampai di sini untuk kesamaan dua matriks. Baik, terima kasih untuk video pembelajaran hari ini. Mungkin sampai di situ terlebih dahulu. Untuk kedepannya masih ada yang kita bahas, yaitu operasi pada matriks, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Kemudian masih ada determinan dan inverse pada matriks ya. Jadi nanti masih ada inverse, determinan, operasi, dan bahkan nanti ada di inverse itu ada minor, ada kofaktor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.